Kozuki Oden masih hidup? Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Chapter 1007 manga One Piece kali ini berjudul Tanuki-san. Dari judulnya saja kita tahu bahwa chapter ini isinya tentang Chopper. Tapi ternyata bukan hanya Chopper saja yang mencuri perhatian kita di chapter ini. Mungkin kemunculan Kozuki Oden menjadi sesuatu yang lebih besar daripada momen yang dimiliki Chopper sang dokter kru bajak laut topi jerami. Chapter 1007 kali ini diawali dengan keadaan yang ada di panggung utama. Seluruh anggota Oniwa Banshu dan Mimawari Gumi disapu bersih oleh kakek Hyogoro. Scratchman Apu sangat terkejut mengetahui kakek Hyogoro mampu bertahan dari Kori Oni dan memanfaatkan hal tersebut untuk mengalahkan semua lawannya. Diaz Drake sekarang memahami alasan mengapa pendekar negeri Wano ditakuti dan disegani di seluruh dunia. Kakek Hyogoro dan Omasa sedikit lagi berubah menjadi wujud Oni sepenuhnya. Di saat para Yakuza yang lain siap menebas leher mereka berdua, mereka menangis sembari tetap optimis menunggu keajaiban terjadi kepada mereka. Queen merasa jengkel terhadap perengekan anak buahnya yang meminta tolong kepadanya. Saking jengkelnya, Queen mengatakan bahwa para Pleasures hanyalah sekumpulan orang tak berguna yang hanya bisa tertawa. Queen juga mengatakan bahwa para Waiters hanyalah sekumpulan orang dengan harapan yang hampa. Para Waiters adalah orang yang menunggu kesempatan mereka untuk memakan buah iblis Smiles yang takkan pernah ada. Karena produksi dan distribusi buah Smiles telah dihancurkan oleh aliansi bajak laut Monkey D. Luffy dan Trafalgar Law. Queen menganggap Kori Oni adalah sebuah mahakarya ciptaannya, karena Kori Oni mampu meningkatkan kekuatan prajuritnya secara signifikan dalam waktu yang cukup singkat. Queen tak peduli sama sekali dengan resiko dari Kori Oni, karena Queen menganggap bahwa serdadu adalah barang sekali pakai dan mudah untuk didapatkan. Tak hanya mengumpat ke para anak buahnya, Queen juga menghina para samurai. Queen berkata bahwa upaya mereka untuk melindungi Chopper adalah hal yang sia-sia. Queen berdalih bahwa Chopper yang merupakan seorang bajak laut cepat atau lambat akan lari tunggang langgang. Karena bajak laut pada dasarnya adalah orang yang tak pernah menepati janjinya dan selalu berkhianat. Sebelum kepala Hyogoro mengucapkan selamat tinggal kepada tubuhnya, Chopper menangkis tebasan pedang yang mengarah ke leher Hyogoro. Kemudian, Chopper memberikan obat penawar Kori Oni kepada Hyogoro yang nyaris mati atau berubah wujud menjadi Oni sepenuhnya. Sejurus kemudian, Dr. Miyagi dan Tristan, petugas medis suku Ming yang membantu Chopper membuat obat penawar Kori Oni, menembakkan sebuah meriam. Peluru meriam tersebut meledak di udara dan mengeluarkan asap yang berbentuk seperti wajah Chopper. Chopper berkata kepada Queen, akan butuh waktu yang cukup lama jika Chopper membagikan obat penawar Kori Oni secara satu persatu. Maka dari itu, Chopper membuat sebuah antivirus penawar Kori Oni yang berevaporasi di udara, sehingga orang yang terinfeksi gejala Kori Oni yang menghirup gas antivirus tersebut bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Cara ini oleh Chopper dinilai lebih efektif. Queen sangat heran, kenapa seorang dokter dari sebuah kelompok bajak laut yang kecil bisa melakukan hal luar biasa seperti itu. Chopper lalu menjawab, setiap anggota kru topi jerami telah berlatih meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan ketika mereka pergi ke berbagai belahan dunia, dan virus seharusnya tak pernah digunakan sebagai senjata. Queen yang menjadi semakin jengkel berupaya untuk menghabisi Chopper dengan cara menembakkan sebuah meriam kepadanya. Tapi para Pleasures dan Waiters yang sebelumnya menjadi anak buah Queen secara sukarela menjadi tameng untuk melindungi Chopper. Anak buah Kaido yang dipimpin oleh Queen melakukan pemberontakan. Mereka mengumumkan bahwa mulai saat ini mereka keluar dari bajak laut Kaido dan bersumpah setia untuk melindungi Chopper. Marco yang melihat hal tersebut sangat kagum terhadap Chopper. Dengan cepat Marco menyambar leher Queen lalu mencekiknya.
Marco pun menyuruh Chopper untuk menghajar Queen yang telah kurang ajar terhadapnya. Chopper yang melihat kesempatan tersebut lalu memakan sebuah Rumble Ball dan berubah ke wujud monsternya. Chopper menghantam Queen tanpa ampun hingga banyak darah keluar dari mulutnya. Ketika Chopper menghantam Queen, Chopper berkata, "Aku bukan seekor tanuki." Kemudian sebuah adegan yang cukup lucu terjadi ketika semua orang di panggung utama termasuk Marco, Hyogoro, dan Geosdric meminta maaf kepada Chopper. Chopper benar-benar monster yang mengerikan. Chopper layak mendapatkan kenaikan bounty atas hal ini. Menurut kalian, berapa nilai bounty yang pantas untuk Chopper di akhir arc Wano nanti? Berikan tebakan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Sekarang, kita beralih ke situasi Yamato. Momonosuke merasa dirinya menjadi beban karena banyak sekali orang yang bergantung kepadanya. Sedangkan Momo merasa dirinya tak bisa melakukan apa-apa. Shinobu yang mengatakan bahwa Momo adalah sebuah figur panutan memicu amarah Momo yang secara kebetulan berubah ke wujud naganya dan keluar dari balik baju Yamato. Yamato be like, belut? Anjim, naga dibilang belut. Gimana sih Yamato ini? Bikin gemes deh. Kembali ke ruangan tempat CP0 bercengkrama. Pemimpin CP0 berkata, "Sekarang aku baru ingat. Dulu, ketika Angkatan Laut berhasil menangkap Kaido, Vegapunk mengekstrak dalam tanda kutip DNA Kaido sebagai bahan untuk membuat buah iblis artifisial. Pemerintah dunia meminta Vegapunk untuk menyerahkan hasil penelitiannya. Tetapi Vegapunk menolak permintaan tersebut karena Vegapunk merasa penelitian tersebut adalah sebuah kegagalan. Vegapunk lantas menyimpan buah iblis buatan tersebut di Punk Hazard. Aku harap hasil penelitian tersebut hancur bersamaan dengan hancurnya Punk Hazard. Bagaimanapun juga, menurut laporan Angkatan Laut Cabang G5, ada satu fasilitas pemerintah dunia yang masih beroperasi di tempat tersebut. Jadi, ada kemungkinan bahwa buah iblis artifisial tersebut masih selamat. Tapi, syukurlah buah iblis artifisial tersebut hanyalah sebuah hasil penelitian yang gagal. Disinilah kita bisa mendapati bahwa buah iblis yang dimakan oleh Momo di Punk Hazard berasal dari DNA Kaido yang diekstrak oleh Dr. Vegapunk. Dari monolog anggota CP0 dan situasi Momo yang sedang mengamuk, ada sebuah kemungkinan kedepannya di mana Momonosuke bisa mengeluarkan potensi kekuatan sebenarnya yang tersembunyi dalam buah iblis buatan Vegapunk tersebut. Jika memang hal itu nantinya benar terjadi, maka hasil penelitian Dr. Vegapunk bukanlah sebuah kegagalan. Dan mungkin CP0 nantinya juga akan turut berperan aktif di perang Onigashima ini ketika mereka mengetahui buah iblis buatan Vegapunk dikonsumsi oleh Momo. Sebagaimana buah iblis tersebut dianggap sebagai hasil penelitian pemerintah dunia yang gagal. Tentu saja CP0 Aegis akan bertindak untuk menceboki pantat pemerintah dunia. Semoga kalian paham maksudnya. Nggak paham juga nggak apa-apa. Berganti ke ruangan tempat Akazaya berada. Sosok misterius yang muncul di chapter 1004 menampakkan dirinya di chapter ini. Dia adalah Kozuki Oden. Oden terlihat masih muda layaknya Oden di masa 20 tahun yang lalu. Tetapi, Oden tidak membawa sepasang pedang kesayangannya, yaitu Enma dan Ame no Habakiri. Sontak, seluruh anggota Akazaya pun terkejut setengah mati melihat sosok Oden. Kemunculan Kozuki Oden di chapter ini tentunya mengundang pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa itu bukanlah Oden yang sebenarnya, melainkan gambaran dari Kanjuro yang menyerupai Oden, atau Gyukimaru yang berubah wujud menjadi Kozuki Oden. Ada juga yang menganggap bahwa Kozuki Oden yang muncul di chapter ini adalah Kozuki Oden yang sebenarnya, karena alasannya adalah diteleportasi ke masa depan oleh Kozuki Toki. Jadi gimana nih? Apakah Kozuki Oden yang muncul di chapter ini adalah Oden yang asli atau Oden yang KW super? Berikan pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Komentar opini yang paling menarik akan saya beri pin dan saya sertakan di video saya yang selanjutnya. Saya tentu memiliki opini tersendiri akan kemunculan Oden di chapter ini.
Di video saya yang selanjutnya, saya akan mencoba mengupas misteri kemunculan Oden di chapter ini dengan penjelasan dan bukti-bukti yang cukup detail. Jadi, subscribe sekarang juga supaya kalian gak ketinggalan update video dari anak buah Bagi. Dah cukup segini dulu review chapter One Piece-nya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.